Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam hari ke-11 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27 di tanggal 5 September nanti. Saya Iveta Inarai dari kantor Sekretariat Bagian Human Resources dan Legal. Dan hari ini mari kita lanjutkan cerita mengenai Yesus dari bab selanjutnya. Saya ingin mengajak kita untuk menyusuri satu alur cerita. Seperti yang Anda ketahui, kita tidak menjalaninya dari bab ke bab, tapi satu kisah ini harus menjadi kisah yang mengalir, yang lebih hidup, yang akan lebih detail disingkapkan dalam tayangan podcast yang akan datang berikutnya. Tunggu tanggal mainnya, kami akan menginformasikannya. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari berdoa kita tidak akan mengikuti cerita seperti pengajaran formal di KPA misalnya. Tetapi akan menjadi sebuah kisah yang mengalir, cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Dari kakek nenek, ke orang tua kita, ke cucu. Ataupun kalau sekarang dari firman Tuhan menjadi sebuah tulisan yang dituliskan oleh pionir dari pergerakan Advent, lalu kita baca juga melalui bukunya. Dari nenek moyang kita, bukunya tetap sama, ceritanya tetap sama. Tapi tujuannya itu sederhana, bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus itu siapa dan bagaimana kisah kehidupannya. Tetapi supaya hati kita semakin merindukan Yesus hari demi hari. Sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersama dengan Yesus melalui One Voice 27 setelah September 2027 nanti akan berakhir. Nah, jika di dalam cerita ini ada bagian dari kisah ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sehari-hari, biarkanlah itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan kepada Anda, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Sebelum kita masuk ke dalam kisah hari ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami ingin melihat kehidupan Yesus yang relevan dengan kehidupan kami. Biarlah hati kami terbuka untuk lebih merindukan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Topik kali ini diambil dari ayat intinya, Matius 4 ayat 19. Izinkan saya untuk membaca sedikit. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tetapi sebelum Yesus tiba di pelayanannya di Galilea, Yesus kembali ke Nazaret. Ini kita baca sebelumnya. Ia kembali ke kampung halamannya sendiri. Di rumah ibadat pada hari Sabat, dia sedang mengajar. Ia membuka kitab-kitab. Ia membaca kali itu dari kitab Yesaya tentang Roh Tuhan yang mengurapi Mesias untuk memberitakan kabar baik. Sebenarnya dia sedang menceritakan dirinya sendiri, tetapi tentu orang-orang di situ tidak tahu bahwa dia adalah Mesias. Setelah membaca dari gulungan kitab Yesaya, dia menutup gulungan kitab tersebut dan berkata kepada sidang yang ada di hari Sabat itu, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Mula-mula orang-orang kagum akan kata-kata Yesus yang penuh kasih. Namun kekaguman itu segera berubah jadi keraguan. Setelah ragu, bahkan mereka menolak. Mereka mengatakan, firman Tuhan menuliskannya, "Bukankah ia ini anak tukang kayu itu? Bukankah kita mengenal ibunya siapa? Saudara-saudaranya seperti apa hidupnya?" Saudara, mereka tidak bisa menerima bahwa seseorang yang mereka kenal sejak kecil ternyata adalah Mesias yang dijanjikan yang baru saja Yesus baca dalam kitab Yesaya. Penolakan itu begitu keras sampai mereka berusaha mendorong Yesus dari tebing kota. Namun Yesus dengan keajaibannya berlalu dari tengah-tengah mereka keluar dari keramaian.
Kalau saudara bayangkan, tentu hati Yesus sakit. Karena orang-orang yang seharusnya paling mengenal dia, malah menyerang dia. Tapi Yesus tidak membalas kepahitan dengan kepahitan. Atau dia pun tidak menyerah. Sudah, misi Allah Bapa ini dan misi dia selesai saja sampai di sini. Tidak. Malah, Yesus justru pergi ke Kapernaum, sebuah kota pelabuhan di tepi Danau Galilea. Itu misinya berikutnya, pusat pelayanan Yesus yang baru. Bagi Yesus, penolakan di satu tempat tidak pernah menghentikannya untuk terus mencari orang-orang yang mau menerima dia di tempat lain, walaupun jaraknya itu jauh harus dia tempuh. Dari penolakan di kampung halamannya, Yesus pindah ke tepi Danau Galilea. Di sana, dia mulai mencari siapa-siapa yang mau menerima dia dan ingin menjadi pengikut-pengikutnya. Di sana dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Saudara masih ingat siapa-siapa nama mereka? Ada nelayan-nelayan sederhana seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Waktu itu para nelayan ini sedang sibuk dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Menjala ikan di malam hari, membereskan jala di pagi hari. Disitulah Yesus memanggil mereka. Ayat yang saya bacakan tadi, Matius 4 ayat 19. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata Yesus. Tanpa perlu penjelasan panjang, aduh saya digaji berapa ya? Kapan saya bisa pulang ya? Ini berapa lama nih kontrak dengan Yesus sebagai muridnya? Tapi dengan kata-kata yang sederhana tersebut, para nelayan yang sederhana itu juga mendapatkan jaminan masa depan yang jelas. Mereka mau meninggalkan jala dan perahu mereka, bahkan meninggalkan ayah mereka yang juga adalah seorang nelayan, dan langsung mengikuti Yesus. Saudara, panggilan itu sederhana, tetapi merubah arah seluruh hidup mereka. Dari nelayan biasa menjadi rasul yang akan mengubah dunia. Sebelum panggilan itu, Yesus sempat menumpang di perahu Simon untuk mengajar banyak orang. Masih ingat ceritanya ya? Saking banyaknya orang, Yesus harus naik ke atas perahu agak sedikit menjauh dari tepi danau supaya bisa suaranya didengar oleh orang-orang yang ada saat itu. Lalu, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala di tempat yang dalam. Padahal semalaman, Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak berhasil menangkap apa-apa. Tapi luar biasanya, hasil tangkapan yang berlimpah itu membuat Simon Petrus tersungkur, menyadari ada kuasa ilahi dari orang yang ada di hadapannya. Akhirnya, dia menerima panggilan untuk mengikut Yesus sepenuhnya. Izinkan saya untuk membagikan sebuah gambaran kecil, sebuah ilustrasi untuk direnungkan yang konteksnya relevan dengan kehidupan kita sekarang, apalagi mengenai penginjilan media. Bayangkan ada seorang penyiar radio rohani yang mengalami penolakan keras dari kampung halamannya sendiri. Karena tetangga-tetangganya menganggap pesannya itu terlalu sederhana untuk dianggap serius, kayak guyonan gitu. Apa sih? Bukannya dia anaknya si A yang kita kenal dari kecil. Begitu bisik-bisik yang sering didengar oleh penyiar radio ini. Tapi, alih-alih patah semangat, ia tetap melanjutkan siarannya setiap hari. Meskipun ia tidak tahu pasti memang ada yang dengar ya, atau tidak. Bertahun-tahun kemudian, mulai datang surat-surat dari pendengar di kota jauh. Surat itu mengatakan, terima kasih untuk siarannya, karena mengubah hidup mereka, mengubah pandangan mereka tentang keadaan mereka yang mungkin jauh dari baik-baik saja. Orang-orang yang paling dekat menolaknya, tetapi orang-orang yang jauh menerima penyiar rohani ini dengan sukacita. Persis bukan seperti pengalaman yang Yesus alami ketika ditolak di Nazaret, tetapi disambut oleh mereka yang Yesus panggil di tepi danau, jauh dari kampung halamannya. Bertahun-tahun kemudian,
penyiar rohani itu bertemu langsung dengan salah satu pendengarnya yang pernah menulis surat. Orang itu mengaku pernah nyaris menyerah dalam hidupnya. Tapi waktu ia mendengar satu siaran yang menguatkan hidupnya, dia mau bertahan hidup, tidak jadi memikirkan hal-hal untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Kerinduan saya hari ini adalah untuk mengajak kita semua untuk percaya bahwa penolakan, bahkan dari orang-orang yang terdekat, itu bukan berarti kita gagal. Sebab kabar baik yang sama, yang ditolak di satu tempat, seringkali dinanti-nantikan dengan penuh sukacita di tempat lain. Dan ketika panggilan Tuhan datang, Ia tidak selalu menunggu kita berada dalam kekurangan. Mungkin hidup harus apes dulu, tidak punya apa-apa, rasanya gagal dari ideal, baru panggilan itu datang. Tidak, saudara, kadang justru Yesus memanggil kita di tengah kelimpahan, karir yang bagus, keluarga yang sehat, sudah ada ini, sudah ada itu. Tapi Yesus panggil untuk menguji kesediaan kita untuk mengikuti Dia sepenuhnya. Hari ini, jika Anda pernah merasa bahwa cerita ataupun kesaksian Anda ditolak oleh orang-orang terdekat, jangan berhenti membagikannya. Doakan supaya Tuhan membuka satu hati yang siap untuk menerimanya. Mungkin bukan di sekitar kita, tetapi di tempat lain yang tidak Anda duga. Saya teringat akan ayat satu lagi yang mau saya tambahkan dari Kisah 4 ayat 13. Karena ini menjadi penutup cerita dari nelayan-nelayan sederhana yang Tuhan Yesus temukan di tepi Danau Galilea. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apapun identitas kita yang orang lain kenal, oh dia anaknya si itu, oh dia keluarganya seperti ini, dia kan sifatnya begini. Ternyata jika kita berada di dekat dengan Yesus, ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Orang-orang pun heran, kok bisa Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi seseorang yang ketika berbicara sepertinya ada otoritas, ada kuasa, dan orang mendengarkan. Dan puji Tuhan, orang diubahkan karena kata-kata mereka tersebut. Jadi sebagai penutup, baik penolakan di Nazaret maupun panggilan di tepi danau, menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan Allah tidak pernah bergantung pada penerimaan manusia. Kalau ada cerita sukses, ada yang mau belajar Alkitab, ada yang dibaptis, berarti saya sudah berada di jalan yang benar. Tidak juga, Yesus terus mencari dan memanggil. Apakah disambut atau ditolak, itu tetap misinya. Karena misi Allah adalah untuk menyelamatkan mereka yang mau menerima Dia. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kali ini kerinduan datang dari Allah untuk dekat dengan kita. Dan kerinduan kita juga yang menanggapi kerinduan tersebut untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi untuk mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan lanjutkan perjalanan doa kita bersama dengan rekan-rekan dari pelayanan kesehatan dan rumah tangga. Baca bab 26 dan 27 untuk mempersiapkan perjalanan doa kita di esok hari. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini dalam perjalanan kita untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah mengungkapkan dirimu kepada kami, seseorang yang teguh hatinya terhadap misi,
tidak peduli akan penolakan-penolakan yang terjadi, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Karena misi tetap sama, walaupun situasi dan kondisi berbeda, untuk membagikan kabar Injil ini kepada orang-orang yang siap menerimanya. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hati yang teguh seperti Tuhan Yesus, agar kami dimanapun kami berada boleh tetap menjadi terang dunia yang memiliki kisah nyata, karena Yesus terlebih dahulu telah mengubah hidup kami menjadi kami yang sekarang. Terima kasih untuk semangat dan dorongan yang Tuhan sudah berikan hari ini. Pertemukan kami kembali besok untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami semakin dekat dengan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.